Bahkan sampai di Twitter juga banyak ya. Hari gini Apa? masih lapor polisi gitu. Ya, Betul. Iya itu kan banyak kan di Twitter. Lapor damkar katanya. Katanya lapor. Nah, damkar. tanggapan Mas Dimas sendiri gimana soal itu? Kayak posisinya di hati masyarakat kan perlahan-lahan mulai diambil damkar nih. Kayak di situasi genting mereka udah mulai kayak lebih mempercayakan untuk lapor ke damkar daripada polisi. Kalau menurut Mas Dimas gimana? Ya kalau saya sih polisi itu berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, dan mati innalillahi. Iya. Oke, selamat datang di podcast Kentir D episode ke Kali ini kita udah bareng sama Mas Dimas Teni. Beliau Yeay, adalah Tepuk tangan Iya, untuk Mas perwakilan Dimas. dari institusi kesayangan kita semua. Oh iya. Mana Ada- kemarin videonya kan beredar bahwa polisi melindungi, Betul. Betul. punya sayap. Ya. wow. Tapi kita bukan pengen menjelek-jelekan polisi di sini Kok karena buat apa? Ya, Enggak. Iya ya. Emang ngapain sih kok masih pada pengen banget jelek-jelekin polisi gitu? Enggak. aku enggak. Enggak kan? Enggak. Enggak. Kalau aku mungkin pengen mulai dari sini sih. Apa? Mas Dimas udah berapa tahun berarti jadi polisi? 2013 ke 2025 berarti sekitar 13 tahun ya. Wow. Udah lama Wow. lagi lu start. Iya, Wah, lama. lama banget ya. Oke, Mas Dimas mungkin sebagai mewakili Mas Dimas sendiri dan mewakili mungkin beberapa teman-temannya di institusi polisi yang mungkin saya yakin udah sering ngobrol lah yang dibahas mungkin di warung kopinya gitu-gitu. Mas Dimas kan tahu kayak pandangan masyarakat ke polisi kan kurang bagus gitu. Sebenarnya polisi itu pastinya ngerasa kalau kalau ini masyarakat ini sama kita kayaknya kurang seneng nih gitu. Nah itu sebenarnya ada upaya untuk memperbaiki itu nggak sih, terus gimana gitu sebenarnya loh? Ya sebenarnya kalau upaya itu selalu dilakukan ya Mas. Betul. Kalau upaya itu selalu dilakukan, cuman kan balik lagi pembenci itu tetap selalu ada. Ya kan, mau kita sebaik apapun melakukan tugas segimana baiknya, tapi kalau yang benci itu pasti ngelihat sisi negatifnya. Karena dari senior juga, komandan juga, kita itu ada satu pepatah di kepolisian, bunyinya gini Mas, polisi itu berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, dan mati innalillahi. Iya. Oke. Nama punchline-nya ya. Udah lama belum itu? Artinya mau sebagus apapun kinerja Polri, pembenci itu tetap selalu ada. Oke. Sekarang gini, kalau menurut Mas Dimas nih, kenapa masyarakat bisa segitu nggak sukanya sama polisi? Menurut Mas Dimas kenapa? Mungkin karena ulah segelintir oknum-oknum di kepolisian. Makanya kalau saya bilang, kalau kalian mau benci, kalau kalian mau hujat, mau caci maki, silahkan, tapi oknumnya, jangan polisinya. Karena di dalam pekerjaan polisi itu ada ribuan atau bahkan jutaan orang yang dengan tulus mengabdi kepada negara ini sambil berharap bisa mencukupi kehidupan anak istrinya. Itu makanya kenapa kok masyarakat itu pandangannya kok benci sama polisi? Ya sekarang kita bagus saja, nggak ada pujian. Kalau gagal pasti caci maki. Bagusnya dari standar siapa nih? Iya. Dari sadar ini toh masyarakatnya toh. Iya. Iya. Dianggapnya kayak ya memang udah kewajibannya. Oh. Sekarang Gitu loh. gini. Apa contoh Apa contoh hal-hal yang mungkin Mas Dimas pernah lakukan sebagai polisi yang kayaknya ini harusnya bagus nih, tapi kok masyarakat tidak merespon dengan pujian ya? Enggak, Apa? mungkin enggak saya ya. Mungkin enggak saya, tapi kita ambil Menyeberangkan contoh. nenek-nenek misalkan. PPKN banget. Kita ambil contoh, ada berita waktu itu kalau nggak salah di Tanjung Priok kita berhasil menangkap 1 ton sabu-sabu. 1 ton loh Mas. Menurutmu itu prestasi nggak? Ya Prestasi. sudah sewajarnya polisi. Nah, Ya, itu tanggapan kewajiban masyarakat kan? seperti itu. Tapi ada Wajar, juga ya. masyarakat yang menganggap paling juga nanti sabunnya dipakai sendiri gitu. Ah. Kan ada suuzon gitu Ya. juga. Siapa Nah. tahu sebenarnya
yang ditangkap itu 2 ton. Ya. Tapi yang diangkat berita 1 ton. Nah, itu kan suuzon lagi kan. Makanya Suuzon Kan mewakili masyarakat, mewakili Iya. masyarakat. Oke. terlalu masyarakat, Mas. Kalau masyarakat Mas ya. Nah, itu dia. Mau sebagus apapun kayak gitu, tetap selalu ada pembenci. Contohnya Mas yang tadi mewakili masyarakat. Berarti polisi itu sebenarnya udah tahu kayak ini kita mau ngapain juga masyarakat tuh bakal benci gitu. Udah kita Heeh. kayak gini aja lah gitu emang. Ya, kayak emang gininya udah- gimana? Ya enggak maksudnya mau gimana pun juga kayaknya hubungan antara masyarakat sama polisi itu kayak susah dibenerin gitu. Ya, kalau saya pribadi, kalau saya balikin ke saya, terserah orang mau benci. Yang penting kan bukan saya. Toh saya juga nggak melakukan tindakan-tindakan yang tadi kalian sebutkan. Atau belum. Enggak. Kan baru 13 tahun. Iya, baru gitu. 13 Siapa tahun. tahu Udah terjadi di lama, Bro. Tahun ke-15 ya kan, siapa tahu. Tapi akhirnya kan ini jadi tercipta diskusi yang asik gitu kan. Akhirnya kita Betul. bisa ngobrol sama polisinya langsung Betul, gitu. betul. Daripada kita menerka-nerka. Betul. Gitu. Ya, tapi Mas Selama ini kan kita mungkin lihat polisi kan di jalan doang gitu kan, kayak Mm. gini-gini gitu. Gini-gini. Padahal tanpa digini-giniin pun kita emang mau ke sana gitu loh kayak. Aku kadang ngeliat, kenapa pengen kelihatan berkontribusi banget sih gitu kayak ayo sini. Padahal tanpa digini-giniin juga emang mau pada ke sana gitu loh. Iya sih ya. Ya balik lagi, itu udah tugasnya, Mas. Hmm. Tugas-tugasnya. Masa kita mau Ada itunya datang ke KPI-nya jalan? mungkin berapa kali menggerakkan tangan. gitu. Enggak. Cuman ada bedanya. Kalau masih polisi baru tuh dia masih semangat, Mas. Cas, Nah. cas. Kalau dia udah 30 tahun dinas, saya cepet-cepetan. Wis ndang mlaku wis. Coba dong laku. Wis ya, aman ya tanpa aku ngene-ngene wis dong ngerti ini ya. Ya, Mas berarti Bimbi mungkin ada keresahan apa Mas Ada Bimbi keresahan soal apa? polisi gitu. Apa ya? Kalau aku nggak ada keresahan sih, kayak kemarin ya mungkin menurutku benar ya, tapi karena banyak yang mandang negatif jadi dianggapnya kayak salah. Kayak kemarin tuh yang baru-baru tuh aku pas kemarin bolak-balik karena libur sekolah kan, aku kan piket, aku kan dari Kendal ke Serondol. Itu kemarin sempat ada demo truk, ya kan. oh demo Ah, odol, Odol, demo gitu. odol. Buat yang nggak tahu, truk itu nggak mau kapasitasnya itu sesuai dengan kapasitas truknya. Truknya. Misal truknya kapasitasnya 1 ton, Hmm. dia pengennya muat 2 ton. Hmm. Kenapa? Karena mungkin Biar lebih irit, efisien. efisien sekali jalan. Padahal bobotnya semakin berat kan kalau nanjak nggak kuat. Betul, Terus membahayakan. Bahaya. tingginya lebih tinggi, Iya. bahaya kan. Hmm. Toh kemarin juga mereka demonya itu pakai sound horeg yang gede-gede, nutup-nutup jalan, itu kan nggak etis lah menurutku. Tapi banyak yang mendukung truk odol. Aku nggak habis pikir gitu, maksudnya hal senegatif itu aja tetap didukung daripada aturan yang jelas yang membuat kita semua itu lebih Oh. aman. Itu Kayak dipandang nggak pengen negatif. banget satu suara sama polisi gitu. Anggapannya kayak ya udah ini negatif, ini polisi salah pokoknya gitu. Hmm, Padahal iya, iya, menurutku iya. aturan itu udah benar. Kalau terlalu tinggi, terlalu berat bebannya kan Membahayakan. otomatis kemungkinan kecelakaan lebih besar dong. Iya. Kayak betul. truk-truk yang mundur, Ah, balik di ah. tanjakan-tanjakan daerah Semarang kan banyak sekali. Iya. Belum lagi kalau misal kata muatannya jatuh, muatannya terus mencar-mencar gitu kan. Pernah ada kan di daerah mana tuh yang malah dijarah gitu. Dijarah, Ya. iya. Nah, Itu kan padahal salah pembawa truknya itu sendiri. Kenapa satu harus over capacity dari tinggi sama bebannya? Padahal itu di luar kemampuan mesinnya. Kayak iso-iso gitu loh. Padahal ya Paksa kayak nelas. iya bisa mesinnya, tapi kan misalnya kecepatannya harusnya dia bisa sampai 50-60, cuma jadi 20-30, otomatis bisa nambah kemacetan dan lain-lain gitu. Tapi ya karena masyarakat kita mandangnya negatif, terus hal senegatif apapun itu didukung loh. oh iya ya. Gitu. Kayak Aku juga heran. Nah, aku Ah. dukung aturan yang bener lah. Aku nggak dukung truck over capacity, aku nggak dukung. Bahkan sampai di Twitter juga banyak ya. Hari ini Apa? masih lapor polisi gitu. Ya. Betul. Iya itu kan banyak kan di Ini Twitter. lapor damkar katanya. Ya, katanya lapor. Nah, damkar. tanggapan Mas Dimas sendiri gimana soal itu? Kayak posisinya di hati masyarakat kan perlahan-lahan mulai diambil damkar nih. Kayak di situasi genting mereka udah mulai kayak apa namanya lebih mempercayakan untuk lapor ke damkar daripada polisi. Kalau menurut Mas Dimas gimana? Ya kalau saya sih, saya juga sekali-sekali tuh memang mending lapor damkar, Mas. Bahkan dari Apakah udah ada rencana buat pindah instansi gitu ke damkar? Mulai latihan nyiram-nyiram gitu-gitu. Nah. Apalagi kalau ada ular di rumah saya, walaupun saya polisi, saya mending manggil damkar.
Yang penting manggil damkar, Mas. Iya sih, bahkan nggak cuman ular loh. Kemarin yang ada ini kan rumahnya ada arwah gitu apa gitu lapor damkar. Oh, gitu arwah. Apa sih ono setan ning omahe. Oh. Nelpon damkar buat ngusir setan di rumahnya. Mulai enggak masuk akal. Ini true story. Kemarin di samping rumahku, kan itu kan kosan samping rumahku. Ada biawak masuk. Ya. Nah, yang punya kosan nyamperin aku. Mas, tolong ada biawak masuk kosan. Maaf, saya bukan damkar. Aku bilang, "Oh iya, Bu, bentar, Bu." Aku masuk, aku telepon damkar. Tetap. Kita harus bagi-bagi tugas. Tetap. Mas Ade Bakti harus Tapi terlalu banyak yang dibagi, Mas. Kalau menurut saya ya, polisi itu ya itu tadi yang saya bilang, polisi itu cewek yang seksi. Gimana sih kalau ada cewek seksi lewat depan kita pakai rok pendek, bajunya bagus, terus dia badannya bagus, pasti semua orang ngelirik. Pasti semua orang dalam tanda kutip ingin mencari celahnya. Iya. Ya kan? Nah, itu polisi kayak gitu. Padahal instansi lain juga tidak sebaik itu. Ya. Tadi Mas Dimas bilang polisi itu kayak cewek seksi. Ya. Asumsinya kan orang-orang kalau lihat cewek seksi itu selalu Melirik. Melirik. dan beranggapannya itu negatif ya kan. Ya. Kayak ini pasti cewek gampangan nih. Ya. Ini pasti LC nih, ini pasti apa gitu yang negatif lah intinya lah. Lah itu berarti seharusnya emang menurut Mas Dimas sendiri harusnya masyarakat ketika melihat cewek seksi itu emang bentuk pikiran positif apa yang harusnya bisa jadi opsi. Bentuk pikiran positif apa? Kalau ngelihat cewek seksi. Kalau Gitu seksi. ya? Oh, jangan-jangan dia guru ngaji nih. Tapi guru ngaji ngapain pakai baju seksi kan? Itu udah dipatahkan Mungkin. sama logika sendiri gitu loh. Mungkin, Mas. Dia kemungkinan pakai baju seksi ingin mencontohkan ke murid-muridnya kalau ini salah. Iya, bisa juga ya. Bisa. Guru bisa, ngaji bisa. kan? Oke, bisa juga. Ini anak-anak ini salah pakaian seperti ini kan bisa. Iya. Itu loh. Tiba-tiba gini ya. Anak-anak, ini salah. Apaan sih? Jelas suruh. Bisa gitu. Bisa juga. Oke, bisa juga. Kalau contohnya seperti itu. Oke. Tapi Guru kalau ngaji guru pun ngeri ada juga. oknumnya ya. Iya. Nggak tahu kenapa kebanyakan kalau nggak guru agama, guru olahraga. Aku juga heran. Iya, Guru yang lihatnya ki jarang. Guru Guru IPS gitu jarang ya, guru Ketik IPA. aja dengan guru bahasa Jawa apa menera jarang Mas. Mesti rata-rata kalau nggak guru agama, guru olahraga. Heran aku juga. Maksudnya Pak ada guru bahasa Inggris, guru sejarah, guru IPA, IPS, guru kan banyak banget. Iya, Tapi ada. kenapa oknumnya itu rata-rata kalau nggak guru agama, guru olahraga? Aku juga heran. Mungkin guru olahraga lebih sering terpapar sama gerakan-gerakan stretching gitu kali ya. Bisa. Kalau guru PPKN kan nggak mungkin tiba-tiba lagi diajar PPKN. Wah, kadang kan ngolet-ngolet. iya, betul, nggak ada. Iya. Tapi kalau di sekolahku dulu jarang sih guru olahraga, Mas Bim. Apanya? Ya kan aku sekolahnya di STM dulu, cowok-cowok semua. Jadi guru olahraga juga Males enggak. gurunya juga terhibur. Terhibur. Tapi kalau kita tarik ke belakang nih, Mas Dimas dulu kenapa tertarik jadi polisi? Tertarik jadi polisi karena aku ada di lingkungan itu. Oh. Nah, Oke. jadi bapakku sendiri juga polisi, sekarang udah pensiun. Terus aku kecilnya tuh tinggal di asrama polisi. Jadi yang tak lihat itu ya apa namanya, ya polisi itu keren gitu aja. Terutama aku ngefans kan sama bapakku sendiri. Jadi kalau dia pakai baju seragam tuh pikirku ya keren lah. Makanya aku pengen jadi polisi. Sebenarnya kalau keren agak kurang tepat juga ya. Kok Menurutku bisa? kalau aku bayangin di polisi Mas Dimas dengan bapaknya polisi, tinggal di lingkungan polisi, aku bakal mikir, wah polisi ki akeh ya. Gitu. Akan sering ngeliat maksudnya kan. iya, emang Wah, kompleknya. jadi polisi akeh ya. Masa aku ora dadi sih gitu. Akhirnya beneran kesampaian sekarang jadi polisi. Beneran Sampai. keren nggak menurut Mas Dimas sekarang? Ini keren. Keren menurutku ya. Menurutku keren. Karena aku tuh dari masuk polisi selalu diajarkan untuk pakai tampilan itu yang bagus gitu loh. Artinya kalau kita udah pakai seragam itu ya seragam yang bersih, yang rapi. Gitu. Tapi polisi itu pernah ada ini gak sih, kalau tentara kan ada dinas-dinas yang dia tuh harus standby, dia nggak bisa kemana-mana, cuman standby untuk waspada di bagian ini, sampai makan aja ada ransumnya gitu loh. Polisi itu ada nggak sih? Aku penasaran. Ada. Oh, ada. Itu namanya penugasan Mas, sama kayak
TNI kita juga ada penugasan, terutama kalau dinasnya di Brimob. Kayak saya kan dulu saya itu waktu dinas di Lampung, saya kebetulan di Satuan Brimob. Dan saya tahun 2020 lah aku berangkat ke Papua. Pernah ke Papua berarti? Pernah melihat Freeport juga berarti? Nah, ini memang gaweane jagain Freeport. Menjaga Freeport. Ya. Nah, di situ ya sama kayak tentara. Itu tugas kita juga menjaga aset negara lah intinya. Standby 24 jam di situ. Freeport, dan Freeport itu besar banget. Besar banget. Itu bisa, katakanlah kalau saya bilang ya itu bisa satu kabupaten lah. Dia kalau berdiri kabupaten sendiri itu bisa Freeport. Kabupaten Freeport gitu. Ya. Soalnya luas banget, Mas. Luas banget. Dia dari yang bawah, dia kan ada dua, ada lowland sama highland. Lowland itu di bawah, highland di atas. Nah, jarak antara lowland ke highland itu kalau ditempuh pakai mobil itu minimal itu 3 jam. Enggak seperti jauh, Semarang jauh. Ini ya. Semarang kan juga ada lowland sama highland. Semarang atas, Semarang bawah. Tapi enggak sampai 3 jam. Enggak sampai 3 jam ya. Nah, yang dingin-dingin tuh yang di highland. Di highland. Yang diisi pisang itu ada molen. Angel bro, aku ramel. Molen ya, bro. Yang diisi air kalen itu. Yang nggak bisa move on. Apa? Balen. Apa ya? Menyerah. Mas Bim menyerah. Yang beda sebelah. Apa itu? Selain sandal. Yang teman saya, Alen. Kenal. Yang penting ada ya. Kita belajar support polisi ya. Yang penting ada lah, itu yang paling cepet tuh. Tapi ransum itu sebenarnya itu tuh boleh nggak sih kayak dimakan sama masyarakat sipil gitu, kayak warga-warga gitu? Ya kalau makanan khusus untuk tentara, polisi gitu, ada nutrisi khusus yang jangan sampai ini dimakan masyarakat sipil. Enggak begitu masyarakat makan itu jadi tentara ya enggak kayak gitu konsepnya. Boleh dimakan, cuman kan itu enggak diperjualbelikan. Paling misalnya nih saya bawa sisanya ada, terus tak bagi-bagiin ke kalian, ya silakan mau dimakan. Berarti teman-teman yang sering review di TikTok sama Instagram tuh dapat dari mana tuh? Ya bisa jadi dia Shopee ada. Shopee ada. Enggak tahu ya. Tapi kayaknya ada yang bikin. Kayak versi KW-nya gitu kan. Ada, sumpah ada yang bikin. Jadi itu pangsa pasarnya adalah orang-orang yang gagal masuk akpol gitu ya. Yang pengen nyobain ransumnya gitu. Aku arti sumpah, aku arti enek KW ini. Aku pernah, ini serius ya, aku pernah nonton review di TikTok. Ada ransum yang ori sama yang ori waktu itu tapi punya TNI ya. Warnanya kayak hijau gitu, ada tulisannya banyak gitu. Kalau yang KW sama sebetulnya bentuknya. Cuma tulisannya ransum gitu doang. Jadi nggak ada detailnya ini komposisinya apa aja, kandungan apa-apanya. Jadi cuma warnanya kalau nggak salah hitam terus ada tulisannya ransum gitu doang. Itu beli di TikTok shopnya itu ada keranjang kuningnya. Jadi kayaknya itu produsennya yang bikin ransum juga. Tapi kan dia ini untuk diperjualbelikan. Dia cetak gitu lagi segelnya yang lain terus dijual di gitu buat orang-orang yang pengen gitu, atau katanya buat teman-teman yang suka naik gunung. Ya. Itu sangat recommended juga ya. Karena dia instan, gampang, praktis. cuma panasin doang langsung bisa dimakan. Betul. Dan menurutku kita ngambil positifnya ya. Kalau mungkin TikToker yang review itu tadi mungkin bapaknya polisi atau bapaknya tentara. Yang ori berarti ya. Ya. Atau misalnya kalaupun itu KW juga dia beli dijual belikan, mungkin si pihak yang bikin yang versi untuk masyarakatnya yang bisa dijual belikan. Cuman kalau ditanya ransum tuh enak apa enggak, jawabannya enak. Malah enak ya? Enak. Cuma bumbunya ki medok. Bumbunya medok. Iya. Bumbunya medok. Jadi menurutku enak, cuman enak, memang bikin enak. Makanya nggak bisa kalian makan. Itu kan ransum kalau satu kotak itu isinya 3 nasinya. Itu untuk 1 hari. Jadi satu kotak itu untuk 1 hari. Asumsi kita 1 hari pagi siang malam untuk makan. Nah itu nek misalnya mbok rapel bengi wae mangan, nek kuat ya monggo.
Tapi itu langsung kayak gitu khusus untuk yang di penempatan yang gitu-gitu tadi ya? Iya, yang untuk penugasan. Kalau kayak yang di seperti kantor-kantor itu. biasa gitu enggak ya? Ya enggak dapat Mas, Oh. ngapain Mas? Kantin buka Mas. Enggak, ya aku juga mikirnya gitu Mas. Jadi kayak kita tiap polisi-polisi ngantor gitu toh. Udah absen udah di kantor gitu. Dibagiin Bagi langsung. satu-satu gitu. Tak pikir juga gitu. Enggak. Oh enggak ya? Itu untuk yang penugasan aja. Tapi gini deh. Banyak masyarakat yang mungkin membenci polisi. Oke kan? Banyak kan? Ya. Tapi kalau aku melihat faktanya adalah masa kecil mereka pasti pernah foto pakai baju polisi. Ya. Atau minimal main polisi-polisian. Betul. Gitu kan? Dan polisi itu kan sebenarnya top 5 lah ya, top 5 cita-cita dari ketika anak kecil ditanya itu Ya, kan. Mau jadi apa? pasti. Mau jadi polisi. Tentara, polisi, dokter. Mas Betul. Bimim dulu pernah nggak ada yang keliling kampung gitu bawa background, Ya, bawa tahu, foto tahu. itu, Hmm. terus foto pakai baju polisi gitu. Ya. Masa kecil Mas Bimim pernah nggak? Di Aku Kendal ada? enggak, aku pilot dulu. Oh pilot, bawa pesawat Pilot. berarti tukang Enggak. fotonya. Kangelan men. Apa juga? Ya, yang penting pakai topi yang putih topi. gitu, terus ya udah foto gitu doang. Iya, kan? Berarti kan agak aneh juga ya orang-orang yang sekarang ngebenci polisi, tapi masa kecilnya lu foto pakai Enggak, baju itu polisi. adalah bukti bahwa anak kecil tuh punya pikiran yang polos. Oh, oke. Masih belum banyak referensi kan. Jadi kayak ya udah gitu. Belum. Tapi- Pikirannya semua profesi itu sama gitu. Tapi faktanya ya, walaupun polisi ini banyak yang benci ya, tiap tahun ketika kita open recruitment itu yang daftar bisa sampai jutaan. Iya. Yang ngantri, yang rela panas-panasan untuk daftar jadi idol Indonesian Idol. Iya. Hei, kenapa Indonesia Idol? Kenapa Indonesia Idol? Kenapa tiba-tiba? Nah. Tapi Yang saya daftar bisa jadi menjawab, polisi. saya bisa menjawab. Ah. Maksudnya ada Juga. nggak melulu orang-orang itu kan berarti kan seolah-olah mau menggiring opini bahwa masyarakat ini munafik, ya kan? Bilangnya nggak suka polisi, tapi ketika polisi buka recruitment, nyatanya pada daftar. Gitu. Ya. Bisa jadi yang daftar itu sebenarnya adalah bukan karena pengen jadi polisi. Tapi- Bisa jadi yang pengen daftar itu adalah orang-orang yang memang di dunia nyata mereka udah dibenci nih. Oh, Ya kan? Oke. Wah, aku jadi polisi gak jadi polisi tetap dibenci, yang mending jadi polisi gitu. Nah, aku Ya. balik ke Kayaknya nggak ada deh. Maksudnya kayak gitu. Itu terlalu membenci Mas kalau itu Mas. Ada, Terlalu ada. membenci Mas. Ada. aku punya sudut pandang Yang mukanya nyebelin di vote. Kau pernah nggak ketemu orang misalkan Ya. anjing mukanya kenapa kayak gini? Mukanya. ada Mukanya kayak gitu ya kan, mukanya kan. Ya, Iya kan, ada kan temennya kan. Iya, ada. Kayaknya kita nggak ada masalah sih kenapa mukanya kayak gitu gitu. Orang-orang kayak gitu kan maksudnya Ya. dia bisa merasakan orang-orang kayaknya benci sama aku deh. Ya. Orang-orang benci sama aku, sekalian aja jadi polisi gitu. Enggak Biar sih. jadi ada alasannya gitu loh. Enggak sih. Aku punya Tetep sudut nggak bisa pandang lain. diterima. Mas Bimim gimana? Tapi polisinya juga kalau pas ngerekrut kirain jengkel kayak rasa nabok kayak gitu kan bisa juga. Bisa dong. Kasihan. Polisi Kasihan nggak pengen masyarakat. polisi nggak pengen terkontaminasi aja. Kami sudah cukup dibenci tanpa ada Anda. Gitu. Rasa melu-melu kayak gitu kan. Enggak mukanya senyebelin apa sih? Tapi kan pasti Ada, 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 teman-teman Mas kita Dimas. pasti ada, Ada, kan, ya, ada ada. kan. Yang kayak udah Kalau dari- Mas Dimas menyangkal ini saya malah jadi yakin ternyata polisi itu benar, nggak peka sama masyarakat. Aku punya sudut pandang lain nih. Apa? Balik ke episode 2 tapi. gimana? Overpopulasi. Wah. Oh. Lapangan kerja sulit kan? Ya. Kalian Mulai menyerah gitu. Enggak, kalian pernah nggak ada di momen nyari kerja tuh sulit, nganggur agak lama lah. Aku Betul, paling lama nganggur betul. itu Enggak. waktu Mas Dimas, coba di antara kita berempat, cuma Mas Dimas yang bilang enggak. ya doang enggak. Betul, betul. Jadi pas pandemi itu aku nganggur hampir setahun. Betul. Itu ada titik di mana aku tuh random aja ngirim lamaran ke Lamaran. segala. Jadi sehari tuh aku kadang bisa ngirim lamaran tuh sampai 10. Oke. Meh ning Jakarta, Surabaya, Bali apa tak lebokke email kali kan. Heeh. Wah, kirim gitu. Cuma yang penting syaratku masuk, misal S1 semua jurusan, apapun pekerjaan, mbuh sales, mbuh guru, mbuh apa tak masukin gitu. Mungkin kalau karena susahnya nyari kerja dan overpopulasi, segala bentuk lowongan ki dimasukin ya, termasuk Jadi kepolisian. polisi. Oh, ada rekrutmen polisi, masukin aja siapa tahu nyangkut. Cuma pikirannya itu aja. Tapi Mas Bibim sampai ngelamar jadi polisi nggak waktu itu? Enggak, Sampai karena Berarti belum cukup desperate. Belum cukup desperate. Belum cukup desperate. Tapi kan Enggak. untuk jadi polisi kan ada ininya dulu kan, ada sekolahnya dulu nggak sih? ada lah. Ya ada, kan kita daftar. Nanti habis daftar kan kita lulus apa enggak. Kalau lulus ya kita lanjut ke pendidikan. Nah itu kan Nanti tidak cocok dengan mindset pengangguran yang desperate dong.
Pengangguran di Spirit kan mindsetnya butuhnya cepet kan. Ngelamar tuh dapat. Langsung kerja. Masa mereka disuruh sekolah dulu apa mau gitu? Kalau memperpanjang masa nganggurnya malah ya. Iya kan jadi lebih panjang kan. aku Betul. sempat disaranin tapi tentara, aku nggak mau. Karena menurutku terlalu tertib. Aku gak suka terlalu tertib aja. Aku pengen santai, tangi, rada awan sithik. Terlalu kaku ya, pengen yang lebih luas. kayak- Tentari mungkin. Pagi-pagi udah lari-lari Lari. kayak gitu tuh. Aku nggak mau. Tentari. Ini terlalu ngarang. Kalau terlalu seafood tentakel ya biasanya. Saya tambahin. Wes. Tapi Mas Dimas waktu pertama kali ngelamar jadi polisi ditanyain sama HRD-nya nggak kayak kamu udah coba daftar yang lain belum gitu? Enggak ada. Nggak ada Apa HRD ya. sebutannya ya? Sebutannya apa? Senior. Maksudnya Ya, kayak ya. kamu yakin mau gabung sama kita gitu? Enggak. Apa motivasi kamu? Pasti Nah. ada kayak gitu Ya, Interview Kamu ada. udah siap dibenci masyarakat gitu enggak? Enggak. Enggak gitu ya. Enggak dong kayak gitu. Biar jelasin dulu, jangan ditebak-tebak Iya, iya, terus. iya. Enggak Mas, kita itu kan tesnya itu bertahap. Ada tes kesehatan, tes psikolog, tes akademik, terus nanti ada tes kesehatan 2, tes jasmani. Baru nanti terakhir itu tes pantokir. Pantokir itu penentuan kamu lulus apa enggaknya. Itu bertahap setiap sesi itu bisa kayak ini habis tes kesehatan nih, seminggu berikutnya kalau lolos tes ke psikologi kalau lolos tes selanjutnya. Kalau misalnya di tes kesehatan udah nggak lolos ya psikologinya udah nggak bisa ikut Oh. gitu. Jadi kalau dia bisa sampai pantokir terakhir berarti semua tes sebenarnya dia lolos. Cuma nanti tinggal perankingan karena kan ada kuotanya Betul. gitu loh. Nah kalau ditanyain motivasinya itu biasanya kalau aku waktu itu cuma tertulis tes tertulis di pertanyaan itu ada apa motivasi Anda untuk menjadi polisi itu ada. Kamu jawab apa waktu itu? Ngikutin bapak saya. Oh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu Jujur, Mas. Ya intinya itulah karena saya bangga sama bapak bapak tuh kalau pakai baju seragam tuh berwibawa segala macam gitu, makanya aku pengen jadi polisi gitu. Terus karena cita-cita dari kecil. Padahal kasir Alfa juga pakai seragam kan? Iya, pakai Tapi seragam. bapak aku bukan kasir Alfa, Mas. Konteksnya sama seragam gitu. Enggak, konteksnya gini. Aku Kita sekolah yang Ini nanti ada asosiasi kasir Alfa yang tersinggung nih jadi. Bukan maksudnya gitu teman-teman. Enggak ada, Tapi tapi kasir Alfa enggak ada yang tersinggung karena kan udah diapresiasi. sama sekolah SMK itu Oh, kan. Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Aku pernah tuh ke sana tuh. Pernah Oh, ke jauh Lubuk ya? Linggau? Jauh dari kan aku di Lampung, aku waktu itu mau ke Jambi, makanya lewat ke Lubuk Linggau. Nah, tapi Dan kan aku sangat-sangat apa jane kaget. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan dari Lampung ke Palembang kan lewat tol. Keluar dari Palembang itu tuh aku jalan itu hampir semuanya tuh hutan. Jarang ketemu kota. Bahkan masuk ke kabupaten masuk ke kabupaten apa tuh cuma paling ada kantor-kantor pemerintahan, Alfamart segala macam itu udah prestasi tuh. Ada Alfamart. ya berarti kan bener kan? Berarti Iya. kalian-kalian yang komen di Instagram goblok cuma jadi Alfa aja diapresiasi. Kalian tidak tahu Lubuk Nggak Linggau. tahu. Betul, betul. Tapi Berarti begitu nyampe Lubuk Linggau, Pizza Hut, McD segala macam itu ada. Sana Iya. tuh rame banget. Kotanya rame, kotanya besar. Iya. Gitu loh. berarti Makanya kalau ada beneran. kasir Alfa, kasir Indomaret yang merasa minder, insecure gitu, sebenarnya mereka cuma salah daerah aja ya. Iya, salah daerah. Salah daerah. Salah aja. Salah penempatan gitu. Salah ya. penempatan. Coba mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin insecure gitu, mungkin bisa ke Lubuk Linggau. Lubuk ya. Linggau, betul. jadi Jadi kasir Alfamart. Mana? Ini balik lagi nih. Tadi yang jadi ayah atau bapak itu sebagai sosok yang Dikagumi dikagumi biasanya. sama anaknya itu Betul. adalah apa ya? Step pertama yang kita harus berhasil, Mas. Gali juga kalau punya anak harus minimal anaknya tuh bangga, oh bapakku gini. Kalau nggak bangga sama bapaknya itu justru tanda tanya. Oke. Kalau menurutku lo ya, kenapa? Aku paham. Oke. Tapi bentar. Oke, Mas Gele kan bisa diidolain sama anaknya. Mas Terus? Bibim nggak pengen diidolain sama anak. Enggak. Iya. Enggak. Aku ngidolain bapakku aja. Bapakku petani ya. Aku pengen jadi petani. Bapakku bilang gitu, ora usah jadi petani apa rekoso wis kowe kerja apa sing bener gitu. Kamu ngedolain bapakmu kan? Aku ngidolain. Bapakmu kan punya anak. Kenapa kamu gak pengen punya anak? Enggak, itu enggak. Profesi ya. Tadi profesi ya, bukan ini Profesi. bukan reproduksi ya. Iya, Temanya iya, ini iya. profesi Oh, iya, temanya. profesi, Tolong. profesi.
Tema reproduksi udah episode 2. Oke. Jangan dibahas-bahas Oke. lagi. Ya, ya berarti kan Mas Bibi kan mengiyakan itu kalau seorang anak harus mengidolakan bapaknya. Harus, karena kalau enggak justru orang tuanya gagal kalau menurutku ya. Kalau Nah, aku kalau malu punya bapak seperti ini misalnya, itu menurutku orang tuanya gagal. Dan- berarti kalau diukur gagalnya, berarti kan dia harus punya anak dulu dong. betul. Kalau nggak punya anak. Iya. Iya dong. Berarti di zaman Mic-nya. Berarti- Tolong mic-nya. Berarti di zamannya bapaknya Mas Dimas itu ada instruksi dari Kapolri. Apa tuh? Tolong jadi orang tua yang baik, jangan sampai yang daftar di institusi kita menurun. Gara-gara banyak anak yang tidak mengidolakan orang tuanya gitu. Emang diwanti-wanti banget polisi-polisi yang punya anak ini. Masa enggak? Semua sih Mas, semua orang tua pasti diwanti-wanti untuk menjadi orang Bapakku ayah dulu yang diwanti-wanti baik. Kapolri. Padahal BKKBN. Kepala BKKBN, Menteri Perlindungan Anak. Enggak. ya kan kepala BKKBN sama Kapolri kan mungkin nyangkruk-nyangkruk bareng kan mungkin dulu juga bikin podcast Terlalu gitu. Mungkin. Kita urutin dari Nabi Adam. Nah, terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Tapi selama Mas Dimas ini 13 tahun jadi polisi gitu. Apakah pure jadi polisi aja atau melakukan kegiatan lain mungkin kayak Norman Kamaru bikin video caya. Oh iya, katanya mau ada Polistub ya. Heeh. Polistub mungkin- betul. Jadi kan Polisi YouTube. mungkin lebih kalau aku ngelihat sih aplikasi kayak YouTube gitu. Dan ini adalah tempat untuk polisi-polisi berkreasi. Betul. Ya kalau aku sendiri, aku selain jadi polisi, aku juga membidangi stand up comedy. Ya. Udah 2 tahun belakangan inilah Oke. aku rajin open mic segala macam. Ya karena aku mencintai seni itu. Oh. Stand up comedy bagiku kesenian yang menurutku adrenalinku kepacu Pas. gitu loh. Yes. Kalau di stand up comedy. Terutama kalau pas ngebom. Padahal tanpa Mas Dimas ikut stand up pun kita udah yakin polisi itu lucu. Ya kan maksudnya banyak yang aneh-aneh gitu kan. Polisi-polisi Iya. banyak yang aneh-aneh. Udah ada Mr. Gamayel misalnya. Betul, Mr. ya. Gamayel. Tapi dengan adanya Mas Dimas, misalkan nanti di Polistub nih ada tayangan channel stand up comedy, ya setidaknya nggak cuma Pak Gamayel aja, ada Betul. Mas Dimas juga. Betul, Dulu ada betul. juga yang siapa aku lupa namanya. Siapa? Pak Fahri Terus ada detektif siapa gitu namanya. Aldo, Detektif Aldo bukan? Enggak. Oh bukan Detektif Aku Aldo. lupa nama yang suci dulu pokoknya ada. Oh ada Tapi detektif. nanti kalau ada tayangan stand up comedy di Polistub itu 70% Gamayel sih kayak. Yang 30% lain-lain. Iya. Lain-lain. Paling aku 1%. Siapa aku? Tapi emang Pak Gamayel harus diakui rajin banget. Aku kan follow dia masih ngonten terus rajin apa segala macam. Iya, Ini aktif kayak banget lah. bikin mengedukasi teman-teman bikin SIM tuh nggak usah nembak gitu itu Pak Gamayel tuh. Iya. Ini juga. Dia Emang tuh bisa tuh bikin SIM nembak, kamu baru tahu malah. Lah soal. Sampai harus diingetin ada jalur lain gitu ya. Aku nggak tahu soalnya nggak tahu kalau itu. Setahuku ya kalau bikin SIM ya ikut tes ikut itu. Iyalah. emang nggak boleh kalau nembak itu. Nggak boleh ya kalau nembaknya. Penjara Mas kalau Oh nembak. Wah, iya penjara. Apalagi yang ditembak Tapi- sampai Tak pikir nembaknya aku cinta sama kamu gitu. Ya. itu juga nggak boleh kalau poluannya dia punya suami. Iya. Terus Mas Dimas berarti mulai stand up tuh udah tahun berapa tuh? Sebenarnya kalau ngikutin stand up, aku dari Suci 2 udah mulai nonton Mas. Suci 2 itu udah mulai nonton, makanya kalau aku sekarang ditanya siapa komika favoritku, jawabanku Ge Pamungkas. Oh masih Ge Pamungkas. Ge Pamungkas. Soalnya ya itu pertama kalinya aku benar-benar menikmati stand up ya. Mesti keren banget si Ge ini. Ge Pamungkas, makanya aku terinspirasi dari Ge Pamungkas. Terus pertama kali nonton open mic itu sebenarnya pas aku di Lampung. Oh di Lampung. Di Lampung aku udah dinas di Lampung sekitar tahun 2014 aku pertama kali nonton open mic di Lampung, tapi aku nggak pernah nyobain open mic. Nonton-nonton aja. Nonton aja. Terus ya aku kan waktu itu masih satu, jadi sama teman seangkatan itu masih jadi satu, belum dipecah gitu loh Mas. Masih jadi satu. Nah aku istilahnya aku badute lah. Aku nyoba-nyoba untuk stand up. Oke. Cuman di saat itu aku stand up masih pakai materinya orang, termasuk materi ini Gilbas, materi ini Ge Pamungkas. Di saat itu aku belum tahu kalau stand up itu nggak boleh Cover. bawain Ya. materinya orang. Harus nulis. Nah sendiri. terus akhirnya aku
nonton open mic ada edukasi itu, akhirnya aku nggak stand up nih, walaupun di depan teman-temanku tok sebenarnya nggak ke umum. Nah terus kalau nggak salah tahun 2016 di Lampung ada namanya Lampung Fair, ada kompetisi stand up, aku ikut. Ikut tanpa aku ngikut komunitas ya. Aku ngikut terus aku ngebom. Tak kira menang. Dari situ aku nggak berani untuk stand up nih, bahkan nonton open mic pun nggak. Ngedown ya. Ngedown. Terus sampailah di tahun 2023. 2023. Berarti dengan Mas Dimas ngebom terus nggak mau open mic, ini membuktikan bahwa ternyata polisi itu juga manusia, punya rasa malu. Ya iyalah. Iya kan? Iya kan? Nah, terus di tahun 2023 itu di Polda Lampung ada kompetisi stand up tapi khusus anggota. Jadi per bagian di kan kayak apa, ada Polres ini, Polres itu, Polres ini, terus ada Brimob, ada Lantas. Itu harus mengirimkan satu wakilnya polisi untuk ikut lomba. Nah, mungkin karena di kesatuanku di Brimob itu taunya aku disuruh maju. Padahal aku sebenarnya nggak mau karena wis anu kuwi to. Udah ngedown itu tadi. Cuman karena ini perintah dari komandan, ya wis tak laksanain. Di situ aku dapat juara 4. Juara 4. Berarti ada yang lebih lucu dari Mas Dimas ya di ada. Nah, terus apa namanya? Di situ kan jurinya dari komunitas tuh. Iya. Jurinya dari komunitas, terus aku ngobrol-ngobrol sama mereka. Terus akhirnya aku nyobain open mic. Minggu berikutnya aku nyobain open mic di Stand Up Indo Lampung sana. 2023 ya mulai. Ya, 2023 aku mulai. Terus yang di kayaknya Mas Dimas pernah tampil di ini ya, Somasi ya, enggak salah. Pernah di Somasi juga. Pernah di Somasi atau pernah ditampil di Somasi? Tampil di Somasi. Tampil di Somasi, Mas. Saya di Somasi. Karir saya tidak begitu tinggi untuk di Somasi. Tampil di Somasi. Dari open mic pertama, ikut lomba dulu ya berarti ya. Ikut lomba yang ngebom, terus ikut lomba yang Polri juara 4, habis itu baru nyoba open mic. Sampai ke Somasi itu jaraknya berapa lama? Setahun aja? Somasi itu 2024 bulan Maret kalau nggak salah. 2024 bulan Maret. Aku masuk di komunitas itu sekitar Agustus apa September 2023. Setahunan ya? Belum nyampe. Belum nyampe ya? Belum nyampe ya? Belum nyampe sih. Terus ya udah di Somasi kalah. Di Somasi. Malah kalah ya itu ya? Emang Somasi itu ada kalah ya? Nggak tahu. Ada yang menang, ada yang menang. Kalau yang nggak menang berarti asumsinya kan kalah. Iya. Tapi bisa masuk dulu Somasi aja itu udah prestasi. Udah bagus. Iya. Dan apalagi Mas Dimas kan baru 8 bulanan berarti kan di komunitas. Bagus. Dan langsung bisa masuk Somasi itu berarti kan emang membuktikan Tuhan itu bersama orang-orang yang teraniaya gitu loh. Iya. Karena jadi polisi, jadi masyarakat, komunitas akhirnya moncer gitu loh. Gitu. Tapi ini gak sih selama menjadi komika gitu, pandangan masyarakat terhadap Mas Dimas tuh yang Mas Dimas rasain ada yang beda atau tetap kayak polisi dibenci-benci aja gitu? Ya kalau pandangan ke saya bodo amat ya. Tapi kalau ke Polri ya kayaknya sama aja dah. Itu juga Gamel kan, Pak Gamel berapa kali juga kalau pas apa namanya dia stand up kan dia selalu ngomong kerjaan saya yang tugas-tugas ini apa namanya itu memperbaiki citra Polri gitu terus kan dia. Berarti berarti mungkin ini ya dengan adanya Mas Dimas terus nama jadi stand up comedian jadi nambah polisi. Mungkin rencana tahun depan gitu ada ini nggak, perekrutan stand up comedian tapi dari instansi polisi gitu. Mungkin mau bikin komunitas stand up Indo Polri gitu. Jadi supaya kalau ada oknum-oknum ini bisa dibenerin sama stand up comedian ini. Nggak tahu sih kalau itu. Kalau saya sih sebenarnya masuk stand up itu ya tadi karena kebetulan ketemu sama orang komunitas, terus saya ngobrol, terus saya tertarik gabung, pas sudah nyemplung. Terus apalagi titik saya itu sebenarnya pas di Somasi sih. Maksudnya udah nyampe Somasi, masa aku mau berhenti di sini? Gitu loh. Sedangkan impianku di stand up itu
bisa dibilang tinggi lah. Aku masih pengen panggung-panggung yang lebih besar daripada Somasi. Itu aja. Tapi ya balik lagi karena polisi ya. Jadi ada apa ya? Nek menurutku sih ada kesulitan sendiri sih kalau pas bikin materi. Jadi di titik ini Mas Dimas mulai menyesal menjadi polisi gitu. Enggak gitu, Mas. Ya ada beban moral yang harus dijaga. Oh. Ben Kirain mulai nyesel, ngapain aku jadi polisi sih? Gitu. Ribet. Soalnya kalau aku nggak jadi polisi, personaku apa, Mas? Pasti ada. Personaku apa, persona Mas? pengangguran ya sakeh, ya kan. Hmm. Paling apa meneh ya persona paling ojol. Ngono-ngono kuwi. Iya, aku personaku ngono Ora. kuwi. Betul. Nek aku polisi kan personaku iso ganti-ganti juga, Mas. Kok bisa? Bisa toh, saya ini polisi, cuman sekarang saya nggak bisa ngaku saya polisi karena saya lagi nyamar jadi ojol. Oh iya. Jadi Tapi menurutku Misal, polisi misal. adalah salah satu pekerjaan yang kita tuh bisa jadi apa aja gitu kalau kita Kok jadi bisa? polisi. Aku sering nonton akun Instagram Beben Bahagia. Enggak tahu aku. Dia tuh penyamarannya banyak banget. Kadang jadi jual leker, kadang jadi jualin. Jadi siangnya dia jualan, malamnya nangkap target. Bahkan ada akun masa? Instagram es dawet ireng itu juga dicurigai kalau itu polisi. Nggak bisa. Ini rahasia nih nggak boleh dibongkar-bongkar nih pasti sama Mas nih yang kayak gitu. Ada nggak polisi-polisi yang emang pura-pura jualan nasi goreng gitu-gitu? ya aja toh, Mas. Oh. Itu kan tugas bagian dari penyamaran. Lah dia aja bikin Berarti- akun Instagram. Tapi Berarti- kan nggak nyamar berarti kalau akun Instagramnya ada kan orang tahu. Ada yang ini, tapi dia pakai seragam polisi yang terkenal di Jawa Tengah tuh Pak Purnomo namanya. Di Jawa Timur, Mas. Di Jawa Timur, sorry. Kalau Jadi di dia- Jawa Tengah Pak Babin. Babin. Bukan nyamar juga sih itu. Iya. Jadi apa ya? Dia kayak memandikan orang gila, motong rambut orang gila, motong Dia kuku ini orang gila. apa namanya itu ya bukan nangkepin ya, cuman Iya. dia tuh kayak punya sekolah buat orang-orang ODGJ gitu loh. Ya, biar nggak berkeliaran Ya. ngamar aja. Jadi nanti kalau dia ketemu ODGJ di jalan, diajak lah Ya, untuk diajak masuk ke pulang. sekolahan Tapi dia. justru yang Dibersihin. gitu-gitu tuh kan selama ini kita kalau lihat orang gila kan tahu ya, oh dia gila nih karena bajunya kotor, Oke. rambutnya berantakan. Kalau udah dimandiin, dibersihin, kan akhirnya jadi menyatu dengan masyarakat. Ya kan? Kita Tapi jadi kan nggak enggak, tahu. maksudnya- Ini gila apa nih? Ternyata gila kan repotin masyarakat. Harapannya digituin tuh biar dia itu sembuh, bukan Enggak, biar Mas. gila tapi bersih. Ya tapi kan realitanya nggak selalu sejalan Iya. dengan harapannya si Iya, Pak tapi Purnomo. Tapi kan Enggak. niatnya baik gimana? Berapa banyak orang-orang yang akhirnya, Mas, gimana Mas? Kan jadi ngerepotin masyarakat, mengganggu proses Enggak. kehidupan. Orang itu tuh enggak orang DGJ terus dicukur, terus dimandiin, terus habis itu dilepas. Enggak. Dimasukin dulu di sekolahan dia. Dia kayak punya sekolah pesantren gitu loh, sampai Mas. kelihatan waras baru dilepas ke keluarganya. Nah, Setelah ditangkapin semua, lo kok ternyata sepi kotanya. Ternyata gila semua.